Gibran tuh contohnya cuma gunting pita, Pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung. buka Itu aja. celana. Bang Zul kan Gibran. Ya, jadi Gibran ini statusnya bagi kami adalah impeachable, layak untuk dimakzulkan. Nah, satu-satunya relawan yang tetap eksis walaupun yang didukung sudah tidak menjabat hanya relawan Jokowi. Kalian perhatikan coba, relawan SB masih ada? Nggak ada. Relawan Megawati? Nggak ada. Yang nggak ada Lampung, mereka kan punya partai, nggak perlu relawan. Ya kan, baru contoh-contohnya lagi ya. Contoh misalnya pemilihan ya kepala daerah Sumatera Utara, relawan Bobi Nasution, kan begitu, menang. Wajar kalau masih ada. Yang nggak wajar itu kalau misalnya ada relawan Edi Rahmayadi. Kalah. Untuk apa relawannya, kan gitu kan? Loh, dia kan kalah, Pung, bukannya tidak menjabat. Kan tidak menjabat juga. Sebelum Bobi Nasution siapa? Edi Rahmayadi. Masih ada relawannya. Coba perhatikan kalian sampai sekarang ya, yang pasang badan untuk Bapak Joko Widodo, relawannya saja 31 relawan. 32 tambah YouTuber Nusantara. Aduh, ya. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwasanya ya, kekuatan seorang Joko Widodo, pengaruh seorang Joko Widodo ya, itu nggak bisa hilang di lekang waktu. Ya, itulah hebatnya coba. Megawati, karena ada partai, makanya namanya tetap terjaga. Susilo Bambang Yudhoyono, karena ada partai, makanya namanya tetap terjaga. Joko Widodo partainya apa? Kemarin-kemarin nggak ada partai kan? Ada Bung PSI, dia bukan pemilik partai, dia cuma ketua Dewan Pembina. Ya kan? Nah, tahu enggak kalian? Ada lagi sekarang gerakan ya, dimulai di Kota Solo, namanya Mimbar Rakyat. Tujuannya apa, Bung? Tujuannya untuk masukkan Gibran. Nggak bosan-bosan orang ini. Aduh, jadi mencret aku dengar orang ini, Bah. Betul. Kita dengarkan. Ya, aduh, memang orang-orang masuk angin semua ini, Bah. Wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, malam hari ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh halayak bahwa kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025, bertempat di Solo. Nah, hari ini kita mencoba untuk memberi semacam penjelasan awal, dan hadir di tempat ini sebelah kanan saya Bang Ade, khusus datang dari Medan untuk ikut mendukung gerakan Mimbar Rakyat ini. Gerakan yang kita awali di Kota Solo dan mudah-mudahan akan bergerak terus secara maraton di beberapa kota di Jawa Tengah, juga di beberapa daerah di Indonesia. Kabar terakhir sudah ada persiapan di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada di Medan, kemudian akan nyusul. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus-menerus sampai pada titik di mana wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Sampai pengganti wakil presiden Gibran yang baru dilantik. Gampang kali, coba bayangkan kalian. Mereka mau memakzulkan Gibran, mereka pula yang mau menyediakan siapa penggantinya.
pet. Coba bayangkan kalian ya, memang betul-betul ini adalah langkah-langkah konyol gitulah ya. Aku jujur aja lah, aku bilang sia-sia kalian lakukan itu. Sia-sia karena apa? Ya, semakin kalian lakukan itu, semakin kalian tunjukkan kebodohan kalian. Rakyat itu udah gak bodoh. Mungkin panas orang ini kemarin lihat survei Gibran itu mendapatkan kepuasan 71,4% ini. Aneh kalian ya. Akan diadakan secara maraton di Kota Solo, di Bandung, di Medan, Selandia Baru. Di mana lagi? Ethiopia. Di mana lagi? Nigeria. Sebutkan lagi di mana lagi? Kanada. Bung, ku bilang sama kau ya, aku nggak kenal kalian satu persatu, jujur. Sedangkan yang lebih terkenal dari kalian dan juga lebih powerful seperti jenderal nggak mampu. Nggak mampu, secara skalanya udah nasional. Udah nasional, aku masih ingat di tanggal 20 April itu, ya. Itu mengatakan bahwasannya maksudkan Gibran sampai mengeluarkan surat petisi, ya, yang mengeluarkan adalah jenderal dari Forum Purnawirawan. Sebanyak berapa orang? Sebanyak 132 jenderal. Di 132 jenderal. Nggak mampu. Nggak mampu, nggak sanggup. Siapa kalian? Aduh, udahlah. Itu bikin spanduknya itu uang itu kan. Daripada sayang kalian buang-buang uang, selalu kalian mengatakan ini perjuangan atas nama rakyat. Rakyat mana? Pretchrot. Rakyat, udahlah ya, nggak perlu lagi. Kalian mau ngapain sih? Mau cari panggung, udah telat. Nanti aja sekalian tahun 2029. Berakhirnya kan 20 Oktober 2029, kan begitu. Nah, tanggal 29. Tanggal 19 Oktober 2029 di situ kalian demo. Makzulkan Gibran. Lumayan sehari lagi, kan? Yang dikiranya orang ini ya gampang-gampang. Di mana-mana dalam sebuah pemerintahan, dengarkan kalian ini, woi. Dalam sebuah pemerintahan, kalau misalnya sebuah pemerintahan itu, ya, baik itu pemerintahan yang sah, ya, atau pemerintahan hasil kudeta, ya, ketika rakyat, ya, melawan, ketika rakyat memberontak, itu yang dimaksudkan bukan wakilnya, presidennya. Yang dimaksudkan presidennya. Nggak aja kerja kalian. Berarti niat dan tujuan kalian bukan memaksudkan Pas Gibran, tapi memaksudkan Bapak Presiden, kan? Tapi udahlah, aku ngeliat gerakan orang ini geli, aku geli. Sedangkan yang skala nasional aja nggak mempan gitu loh. Apalagi kayak gini. Mau Solo ke, mau Medan ke, mau Jakarta ke, mau Bandung ke. Bikin sakit kuping aja kalian. Aduh, ya. Sedangkan Sunarko, biar tahu kalian, udah dedengkotnya makar di Indonesia. Dedengkotnya, ya, mau melakukan makar kemarin, itu berteriak maksudkan Gibran. Mana ada. Sampai kejam-kejamnya kata-katanya Sunarko. Apa sih bisanya Gibran? Bisanya cuma gunting pita. Kita dengarkan ini ya, kita dengarkan. Sunarko, dengarkan. Gibran tuh contohnya cuma gunting pita, pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung. Buka celana. Maksudkan Gibran. Ini hasil kebrengsekan atau hasil kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi Wapres. Ya. Yang terkenal sekarang sebutnya terkenal dia itu ada anak haram konstitusi. Nggak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah level kita ini. Kita seperti ini aja udah
merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dungu itu jadi wapres. Siapa anak dungu? Nggak apa-apa lah kocap dia anak dungu. Jadi wapres. Anakmu, kau bilang pintar nggak jadi apa-apa. Alah. Coba bayangkan kalian, banyak kali kata-kata pahitnya coba. Gibran itu cocoknya cuman gunting pita, pukul gong, lepas balon, lepas burung. Artinya apa? Cuman peresmian-peresmian aja gitu. Bagus-bagus lah. Ya, nggak nonton TV kau. Waktu Gibran itu pergi ya ke Papua Nugini, nggak nonton kau menghadiri acara kenegaraan. Setelah itu kemarin beliau menerima tamu kenegaraan, nggak nonton TV kau. Beliau mendapatkan tugas kemarin itu ya memantau MBG, nggak nonton TV kau. Beliau diutus ke Bengkulu, ke Papua, ke Bali, ke NTT, Sumatera Utara. Kau di mana? Hah? Di mana? Taunya gunting pita, gunting pita, gunting pita. Ya anakmu jadi apa? Kau nilai-nilai anak orang itu kan penilaianmu, itu anak haram konstitusi. Kan begitu. Sekarang begini, kalau bicara tentang konstitusi, keputusan MK kemarin yang dikeluarkan itu, ya, itu bukan menguntungkan Gibran semata, tapi menguntungkan ada beberapa calon-calon kepala daerah muda yang lainnya. Ada sekitar 60 lebih calon kepala daerah muda lainnya yang diuntungkan oleh keputusan MK. Kau usah banyak kali gayamu. Kenapa nggak kau bikin anakmu menjadi calon kepala daerah? Narko. Ya, ini memang betul-betul mulutnya ini memang kurang ajar ini. Dan tahu enggak kalian, orang ini katanya nanti tanggal 10 November mau bikin lagi orang ini apa namanya? Apa sih namanya? Gerakan apa? Demo besar-besaran. Kemarin apa? Demo besar-besaran juga di KPK. Katanya besar-besaran. Hasilnya 0. Selalunya judulnya ini besar-besaran. Kita dengarkan ini. Si Refli Harun ini kerja punyan. Kami mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sangat nyaman. Ada beberapa tokoh di sini. Di samping saya ini Mr. Khalid ya. Ada juga Mr. Medi, ada Puang Saidido, ada Brigjen Purnawiran Purnomo. Masih Brigjen kan? Ya. Nggak naik kan? Oh, belum. Karena ada juga yang naik soalnya. Ada Ibu Menu ya. Ada Kolonel Syam, Nur Syam. Ada Maijen Sunarko. Nah, ada rencana untuk mengadakan demo besar-besaran pada Hari Pahlawan 10 November. Lengkapnya silakan perwakilan dari Banten yang berbicara dan mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghadiri acara tersebut. Silakan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kayaknya harus dihentikan nanti dikritik. Kayaknya harus dihentikan, ada azan itu. Ya kan? Jadi pokoknya intinya mereka akan bikin demo besar-besaran. Besar-besaran. Tapi jujur gue bilang dari video ini, ya ada kurang ajarnya orang ini menanggapi sebuah azan. Ya, coba bayangkan kalian. Bayangkan kalian, di tengah-tengah azan yang sedang berkumandang, ada yang mengeluh. Perhatikan ya, perhatikan. Inilah nggak bisa kubayangkan adab dari manusia-manusia ini. Perhatikan. Nanti aja. Iya. Nanti Azan. Stop dulu azan. Posisi biasa biarin posisi udah jangan berubah. Nanti ada ombak. Posisi azan dulu. Panas. Nanti Keluar dikritik. dulu aja. Azannya. iya biar jangan Ya nanti kedengar suara azan kok ngomong. Kita mau malaikat baru dipakai kayak orang Benoa segini Bu. Masih azan ini, masih azan. Masih senyap, masih hening. Nah, cangkok. Oh, dari biji. Kopi dulu.
ajan nggak berhenti. Selama 24 jam ini ajan nggak berhenti. Ngeluh dia selama 24 jam ini azan nggak berhenti. Apakah ini orang ini dikatakan beragama? Ketika ada azan berkumandang, katakanlah dulu ya menunda sholat, ya kan? Tapi dia keluh karena ada suara azan. Kacau ini orang. Ya, beda dengan adabnya Mas Gibran. Ketika beliau ya di Maluku ya, beberapa waktu yang lalu beliau di Maluku sedang pidato, berkumandang suara azan, dia berhenti sebentar. Kita perhatikan betapa dia menghormati ya, betapa dia menghormati kumandang dari azan tersebut. Keren, keren, keren. Nah, ketika beliau ya sedang membawakan sebuah pidato, ada azan, beliau berhenti sebentar. Videonya ini tersebar. Dan kalian tahu, ya manusia-manusia brengsek mengatakan, ya kelide-kelide mengatakan, bahwasanya Gibran itu lupa bawa teks. Lapet. Mak, ngeri kali kalian ini, Mbak. Itu lagi azan, makanya beliau itu ya menghentikan sesaat. Memang betul-betul ini, memang betul-betul orang nggak punya agama, ya. Yang komentar seperti itu, mengedit video itu, memang betul-betul orang nggak punya agama. Jadi kita udah bisa nilai ya, bahwa para pembenci Jokowi dan juga pembenci Gibran, itu rata-rata orang yang punya agama, orang nggak punya agama, tapi nggak punya Tuhan. Iya, di sebagian dari mereka katakan beragama, kan begitu, ya kan? Tapi mereka nggak bertuhan. Dan sebagian juga dari mereka itu nggak bertuhan dan nggak beragama. Kalau misalnya bertuhan beragama, tunjukkan dong akhlaknya. Tapi jujur aja lo aku bilang, dari mana jalannya orang suka fitnah itu beragama dan juga bertuhan? Ya kan, itu dia. Nah, jadi tanggal 10 November akan ada gerakan katanya. Akan ada demo besar-besaran. Ya seperti biasa lah, judulnya aja besar-besaran. Yang datang orangnya kecil-kecilan. Jadi tahu nggak kalian? Ya setiap ada momen bikin demo, setiap momen ada momen bikin demo. Tahu nggak kalian tujuannya apa? Biar ada kegiatan. Ya kan? Dilihat Gibran ada kegiatannya di Bengkulu, ada kegiatannya di Bali, ada kegiatannya di Ternate, ada kegiatannya di Papua, ada kegiatannya di Bekasi, ada kegiatannya memantau ini, memantau itu, monitor ini, monitor itu, mengisi acara ini, mengisi acara itu, kan begitu. Nah, mereka saking nganggurnya, makanya mereka bikin kegiatan. Acara tandingan. Yang nggak mungkin aja tuh Refli Harun itu memantau MBG. Kalau bisa dipantaunya itu MBG itu. Pokoknya orang ini yang penting bunyi. Yang penting ada kegiatan. Aduh, kan orangnya kan itu juga. Ya, Rismon, Roy Suryo, Tipa, Sunarko, Refli Harun, ya. Tersebar lagi ada di Solo, ada di mana. Itu aja orangnya. Nggak ada yang lain, makanya sebetulnya sedikitnya jumlah orang ini, tapi ribut. Ribut minta ampun, tahu kali kata si Tipa. Coba bayangkan kalian. Gibran, wakil presiden, ya. Yang bisa dikatakan mendapatkan 71,4 kepuasan daripada masyarakat, ya, dan juga Prabowo Gibran mendapatkan kepercayaan 78, sekian persen, ya, secara kepemerintahan, ya, dan juga tingkat kepuasannya itu oleh karena apa? Karena
berpihak kepada rakyat kecil, ada sinergi dengan presiden, ya, dan juga berdasarkan dengan tingkat kecerdasan, kan begitu. Nah, itu siapa namanya? Si Tipa dikatakan apa? Gibran itu pantas untuk dimakzulkan. Gibran pantas dimakzulkan, kau pantas diceraikan. Enak aja ngomong. Ada beredar videonya tuh, muncungnya itu nggak bisa dijaga, dengar ini. Ya, jadi Gibran ini statusnya bagi kami adalah impeachable, layak untuk dimakzulkan. Nah, selebihnya silakan Pak, saya mohon bantuannya setelah semua terbongkar, ya, setelah Joko Widodo ini terbongkar kepalsuan ijazah secara metodologi riset, langkah hukum apa yang kiranya diperlukan untuk demi rakyat Indonesia. Dan juga apabila secara metodologi riset kami bisa membuktikan bahwa surat keterangan atau apapun sertifikat yang dipakai oleh Gibran untuk maju Wapres itu impeachable, ya, maka langkah hukum apa yang menjadi konsekuensinya? Silakan Pak Katibi. Omong kosong. Bosan kami omong kosong. Impeachable. Gak usah bikin bahasa Inggris lah. Makin jago bahasa Inggrismu ya, baru kursus kau. Tiba, nggak ada habis-habisnya. Kemarin Bapak Joko Widodo kau bilang kena virus ini, virus itu. Bapak Ibu Joko Widodo secara anatomi wajah, dia ini bukan yang asli. Udah gini. Begitu juga Wapres Gibran sekarang dikomentari, udahlah, ya jujur aja lah aku bilang, ya kalian itu kalau misalnya nggak ada kerjaan, ya kalian itu wira swasta gitu loh. Bikin kayak kerjaan sendiri gitu loh. Jadi begini, aku bilang sama kalian, ya, orang-orang seperti Tipa, Rismond, dan juga Roy Suryo, yang katanya memiliki skill, ya, memiliki skill masing-masing, memiliki skill khusus, ya. Katanya Roy Suryo ahli telematika, Rismond katanya juga ahli digital forensik, ya. Si Tipa juga katanya ahli anatomi, kan begitu, ya. Ketika mereka tidak melakukan skill mereka, keahlian mereka untuk sesuatu hal yang berguna, ya, itu artinya apa? Sebetulnya mereka tidak terlalu skill di bidang itu. Coba, logikanya, kalau dia itu memang betul-betul seorang dokter, berkarya dong sebagai seorang dokter. Roy Suryo, kalau memang dia itu betul-betul ya punya kemampuan di bidang telematika, kan begitu, berkarya sebagai seorang ahli telematika, gitu loh. Buat sesuatu, ciptakan sebuah sistem, ciptakan sebuah alat, ciptakan sebuah device, ya, untuk membantu pekerjaan kepolisian. Ini enggak, malah kau repotkan polisi. Risman begitu juga, ya kan begitu, ya. Jadi udahlah, ya, kita udah tahu lah kualitas orang ini. Jadi, ya, kalau berbicara pembencinya Bapak Joko Widodo, pembencinya Gibran ini, ya bisa dikatakan ya adalah orang-orang yang nggak bisa lepas dari masa lalu. Betul. Roy Suryo nggak bisa lepas dari masa lalu. Sunarko nggak bisa lepas dari masa lalu. Refli Harun nggak bisa lepas dari masa lalu. Kosinudin juga nggak bisa lepas dari masa lalu. Masa lalunya apa? Ya masa lalu, ya, di mana Bapak Joko Widodo bikin masalah dalam hidup mereka. Makanya mereka sampai sekarang bikin masalah kepada Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena masa lalu mereka itu, ya, pernah dibuat menjadi masalah, bermasalah, mendapatkan banyak masalah oleh karena Bapak Joko Widodo. Said Didu, ya kan, tiba-tiba dia diberhentikan, kan jadi masalah.
Sunarko nggak tahu kita, dia kepengen waktu itu mungkin mendukung Prabowo ya, ketika capres dengan harapan dia bisa menjadi ini, menjadi itu, menjadi menteri ini, menjadi itu, kan begitu. Ternyata apa, Zong? Jadi mereka mengekspresikan cara dengan seperti itu gitu. Itu aja sih intinya, nggak ada yang lain. Nggak ada. Ya kan? Nah, kembali tadi ku bilang ya, di awal tadi aku mengatakan bahwasanya ya satu-satunya relawan yang masih tetap eksis walaupun yang didukungnya tidak berkuasa lagi adalah Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena talking about Joko Widodo is not talking about position only. Jadi kalau bicara tentang Bapak Joko Widodo bukan hanya bicara tentang jabatan saja, ya. Tetapi bicara tentang kuasa, tentang kekuatan, tentang cinta. Ya, itu dia. Ya, Bapak Joko Widodo coba bayangkan kalian, kenapa kuasa? Kuasa itu adalah jangan persepsikan negatif, tidak. Ya, kuasa itu seperti ini. Kadang-kadang ya seperti karisma gitu loh. Ya, setiap orang yang berada dekat dengan beliau itu merasakan bahwasannya beliau itu memang betul-betul mempunyai something different gitu loh. Ya, baru powerful kita bisa melihat sampai sekarang ya, banyak pejabat-pejabat itu yang memang betul-betul masih hormat dengan beliau. Karena apa? Karena beliau ya memperkerjakan mereka atau meng-hire mereka, mengangkat mereka itu betul-betul memang dari hati, ya. Hati untuk membangun bangsa, hati untuk memajukan bangsa, hati untuk memakmurkan bangsa. Ya, oleh karena itu apa? Pejabat-pejabat itu ya, itu merasa hidup mereka itu sangat berguna ketika Bapak Joko Widodo ada di dalam pemerintahan sebagai seorang presiden. Gitu dia, coba bayangkan kalian. Dia seorang presiden, bukan ketua umum, tapi dia ada leader dari sebuah ketua umum. Dia leader, sanggup dia mengikat, ya kan? Ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat, ya kan? Dan juga ada Golkar dan ada beberapa ketua umum lainnya. Tunduk sama dia, itu artinya powerful dan juga cinta. Ya, model terutama seorang pemimpin adalah cinta daripada yang dipimpinnya. Udah, makanya kenapa masih ada relawan? Karena relawan itu isinya orang-orang yang cinta terhadap beliau gitu loh. Kalian perhatikan gubernur, ya kan, contohnya relawan ini nggak ada sampai sekarang, mana terpelihara? Nggak ada kan? Itu dia. Ya, itu aja dulu dari Opung Parpelak. Ya, kita doakan Bapak Prabowo, Bapak Gibran memerintah bangsa ini dengan baik, dan Bapak Joko Widodo tetap ya dicintai rakyatnya, karena kedepannya bangsa ini masih tetap membutuhkan Bapak Joko Widodo. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar
depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.